Bahkan sebelumnya saat Kang Taemo berniat akan mengembalikan dompet milik Shin Geum-hui, ia shock atas apa yang ia dengar saat Minwo mengucapkan nama asli Shin Geum-hui, yang ternyata adalah Shin Hari. Dan inilah kelanjutan A Business Proposal episode 5. Cerita berlanjut. Kang Taemo menghubungi Geum-hui untuk memastikan bahwa ia adalah Shin Hari. Dengan kecewa, apa yang ia lihat di depan matanya bahwa Shin Hari mengangkat teleponnya. Kang Taemo lalu menutup teleponnya. Sesampainya di rumah, ia sangat kesal atas kejadian ini. Ia langsung melihat profil pegawai di perusahaannya. Shin Hari. Ia sangat kecewa dengan kencan buta yang selama ini dijalani dengannya, sebab ia mengencani pegawainya sendiri. Kemarahannya seketika dilampiaskan pada kedua boneka pemberian Shin Hari. 잘못됐어. 잘못됐다고! Paginya, saat di tempat kerja, Shin Hari dihubungi Kang Taemo agar menemuinya di dekat kantor ia bekerja. Dengan terengah-engah, Shin Hari langsung menemuinya. Lalu Kang Taemo mencoba menyudutkan dengan beberapa pertanyaan untuknya, dan Kang Taemo beralasan takut jika kakeknya menanyakan tentang Shin Geum-hui, karena ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Setelahnya, Kang Taemo menghubungi Cha Seung-ho agar ia membuat rapat dengan tim pengembang makanan di perusahaannya. Shin Geum-hui panik. Dirinya saat akan pergi, kemudian memberi tumpangan pada Shin Geum-hui. Namun ia menolaknya dan segera pergi dengan buru-buru. Sesampainya di kantor, Shin Hari melihat Kang Taemo lebih dulu sudah berada di sana dan sedang mencicipi makanan bersama staf kantornya. Saat sedang dilema, tiba-tiba temannya mengejutkannya dan menyuruh masuk. Kang Taemo yang masih marah menyuruh Shin Hari agar mengulang membuat makanan yang saat itu dibuatnya. 단가는 낮추되 맛은 고급스럽게. 영양 밸런스 완벽한. 네, 알겠습니다. Sekretaris Cha Seung-ho merasa aneh dengan sikap Kang Taemo pada Shin Hari. Lalu Kang Taemo memberitahu bahwa sebenarnya Shin Hari adalah Shin Geum-hui. Cha Seung-ho merasa terkejut mendengar itu. Lalu Kang Taemo berencana akan membuat Shin Hari menyadari atas perbuatannya itu. Sementara Shin Hari beberapa kali membuat ulang makanan itu, namun Kang Taemo saat mencicipinya ia menolak semuanya dan menyuruhnya membuat lagi dan lagi. 다시. Ia sangat puas mengerjai Shin Hari, yang pada akhirnya Shin Hari marah dan menyudutkan Kang Taemo dengan tingkah yang meresahkan. Ia menyuruh Shin Hari agar membuat makanan sesuai seleranya, lalu ia pergi. Saat Shin Hari akan membuatnya lagi, rekan timnya yang melihat itu merasa kasihan, dan Minwo pun ada di sana. Di sisi lain, kakek Kang Taemo datang ke sana dan akan mencicipi produk makanan baru di perusahaannya. Tak sengaja kakeknya melihat foto Shin Hari sebagai salah satu tim pengembang makanan tersebut. Kakeknya ingat saat itu dirinya terjatuh gara-gara tingkah Shin Hari yang aneh. Karena kesal, ia meremehkan soal rasa makanan yang dibuatnya. Namun ternyata ucapan kakeknya tak sesuai dengan perkataannya. Makanan itu justru dilahap sampai habis olehnya. Kemudian Shin Hari dan Minwo berniat akan makan di sana. 터지는데. Saat ia menyadari bahwa ada mereka di sana, dengan mata Kang Taemo menatapnya, ia langsung keluar bersama Minwo. 이제 회사 안에서 대놓고 Sementara kakeknya menyuruh Kang Taemo mengosongkan jadwal untuk pertemuan dengan Shin Geum-hui. Mata Kang Taemo terus tertuju pada Shin Hari dan Minwo. Dengan wajah emosi, ia menuruti kemauan kakeknya. Kemudian mereka bertemu di restoran, dan Kang Taemo berniat akan mengajak Shin Geum-hui ke acara perusahaannya sekaligus bertemu dengan kakeknya. Dengan beberapa alasan yang diketahui Kang Taemo, akhirnya Kang Taemo mengancam Shin Hari jika menolak permintaannya, ia harus membayar biaya penalti sesuai perjanjian kontrak. Shin Hari yang terpojokan meminta bantuan kepada Jin Yong-so yang membuat kegaduhan masalah ini.
Berharap akan memberinya uang banyak, Jin Yong-so malah memberinya sedikit uang. 정말 약소하구나. Sebab Jin Yong-so pun sedang sulit ekonomi semenjak jauh dari ayahnya. Sementara itu, di apartemen, Kang Tae-mo tak sengaja melihat paket Cha Seung-hon yang begitu banyak. Kemudian Cha Seung-hon memberitahu bahwa Jin Yong-so yang Kang Tae-mo kenal, ia tinggal bersebelahan di unit itu dengannya. Dan paket itu milik Jin Yong-so. Sementara itu, Jin Yong-so dan Shin Hari yang memakai kerudung untuk berjaga-jaga agar identitasnya tidak ketahuan oleh Cha Seung-hon saat akan ke unitnya, secara tiba-tiba Cha Seung-hon berniat akan mengembalikan paket milik Jin Yong-so. Ia melihatnya. Kemudian Cha Seung-hon memberitahu Jin Yong-so tentang paketnya yang salah mengirim padanya. Karena kecerobohannya, Jin Yong-so meminta maaf saat situasi itu sedang tidak baik. 저번에도 말씀드렸죠. 얽히기 싫다고. 그 선 좀 지키세요. Lalu Jin Yong-so kesal dan bercerita pada Shin Hari dengan sikap Cha Seung-hon tadi. Kemarahannya dilampiaskan ke makanan yang ada di hadapannya. 당신이 원하는 대로 앞으로 선 쫙쫙 그어줄 테니까. Sementara itu, Cha Seung-hon menyadarkan Kang Tae-mo agar ia jangan terlalu menyita waktu Shin Hari dengan dendamnya. Lalu ia juga menyarankan agar memaafkan Shin Hari. Kang Tae-mo tak mendengarkan ucapan sekretarisnya itu. Ia malah akan membuat Shin Hari mengakui kesalahannya sendiri dan meminta maaf. Paginya, di unit, Shin Hari membuka kado milik Jin Yong-so yang isinya lampu hias. Lalu ia memasangkan untuknya. Jin Yong-so yang baru menyadari itu memberitahu Shin Hari tentang hadiah itu dari pria misterius yang menyukainya. Usut punya usut, di dalam lampu itu terdapat kamera tersembunyi tanpa mereka sadari. Di kantor, para staf kantornya membuat kejutan untuk Shin Hari karena ia mendapat penghargaan dari kantornya. Awalnya ia senang, tapi saat menyadari semuanya, ia langsung terdiam. 아니 지금 이 상황이 말이 돼? Sebab ia harus menjadi Shin Geum-hui dan Shin Hari di satu tempat yang sama. 좀 그만 시켜야겠어요, 사실상. 신선이는 어딨어? 음이 형은 어디 갔니? 장구치고! Mustahil baginya. Kemudian ia berencana membuat kebohongan kepada teman kantornya. Rencana itu sesuai dengan ekspektasi Shin Hari. Ia berhasil melakukannya. Kang Tae-mo yang melihat itu membuat rencana dan menghubungi seseorang. Ternyata Kang Tae-mo tak habis akal. Ia mengirim seseorang tersebut ke rumah Shin Hari untuk memberikan undangan kepada keluarganya agar ikut menghadiri acara tersebut. Shin Hari sangat heran dengan hal itu. Acara akan dimulai. Di sana banyak tamu yang hadir. Shin Geum-hui sedang berkumpul dengan keluarga Kang Tae-mo. Tak lama, keluarga Shin Hari datang ke acara itu. Sementara itu, Shin Hari berbohong untuk pergi ke toilet karena takut penyamarannya terbongkar. Ia menghalangi wajahnya dengan dompet miliknya. Saat sedang berjalan, tak sengaja ia menabrak ibunya yang akan menuju kursi. Ibunya yang menyadari bahwa ia adalah putrinya langsung menjambak rambut palsunya. Shin Hari menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sana. Kang Tae-mo yang sudah mengetahui kebohongan Shin Hari, ia mengusirnya. 신금이가 신하리 여자 그렇네? Tiba-tiba Kang Tae-mo mematikan kompor yang ada di dekat Shin Hari dan membangunkannya. Ia berniat menagih makanan, namun makanan tersebut gosong. Karena panik, Kang Tae-mo berusaha akan membantunya namun ia gugup. Sepertinya Kang Tae-mo berusaha menahan perasaan terhadapnya. Malamnya, Kang Tae-mo memikirkan Shin Hari dengan kejadian itu. Kemudian ia merasa aneh dengan dirinya yang mengkhawatirkannya. Sementara itu, Cha Seung-hon tidak sengaja bertemu Jin Yong-so di restoran. Lalu mereka duduk berdua. Jin Yong-so lalu membuat batas di meja itu.
Saat akan makan, Jin Yong-so meminta maaf pada Cha Seung-hon karena uap makanannya melewati batas dan ia seketika langsung menghirup uap itu. Begitupun dengan alat pembuka botol, ia pun demikian mempermasalahkannya. No. 약속했잖아요. Sementara Shinhari dan teman-temannya sedang berkumpul merayakan penghargaan dari kantornya. Shinhari yang sedang dilema memutuskan untuk meminum banyak bir. Setelahnya, Shinhari yang sudah berpisah bersama temannya memilih untuk berdiam diri di taman dengan keadaan mabuk berat. Lalu ia menghubungi Kang Taemo soal uang penalti yang harus dibayarnya. Kang Taemo yang menyadari ada yang tidak beres dengannya langsung bergegas pergi mencari keberadaan Shinhari. Setelah mencari kesana kemari, Kang Taemo akhirnya menemukan Shinhari sedang berbaring di tempat perosotan. Shinhari yang merasa bahwa ini hanyalah mimpi sedang bersama Kang Taemo mengungkapkan semua isi hatinya. 비밀 하나만 말해도 돼요. 내가 시나리오예요. 신금이 미안했어요. Kang Taemo yang mendengar itu langsung tersadar akan kesalahan yang ia buat terhadap Shinhari. Tak lama, suara adiknya mengejutkan Kang Taemo. Ia segera bersembunyi dan melihat dari kejauhan, Shinhari dibawa oleh adiknya pulang. Paginya, Shinhari dibangunkan oleh ibunya untuk menyuruhnya bekerja, lalu ia lupa dengan kejadian semalam. Kemudian ia mengecek handphone. Ia melihat Kang Taemo memberinya pesan. Tak percaya yang ia lihat, Shinhari langsung menghubungi Kang Taemo. Ternyata Kang Taemo memecatnya sebagai Shin Geum-hui. Ia meminta dirinya tidak usah menemuinya lagi. Bukannya sedih, ia malah bahagia sebab ia tak perlu lagi mengikuti acara pesta di kantor Kang Taemo. Ia akan menjadi Shinhari seutuhnya. Keesokannya, Shinhari bersemangat masuk kantor. Tak lama, teman kerjanya memberitahu Shinhari bahwa CEO menginginkan versi asli untuk produk makanannya. Namun dengan bahagia ia tak mempersalahkannya. Sementara Kang Taemo dan Cha Seung-hon sedang berada di pesawat untuk pergi dinas ke luar negeri beberapa hari. Kang Taemo berniat untuk menghindari hari selain ada kepentingan bisnis, sebab ia takut lambat laun ia memiliki perasaan terhadapnya. Ia berharap dengan perginya ke luar negeri perasaannya hilang dengan sendirinya. Namun, saat di luar negeri, wajah Shinhari terus menghantuinya. Sorry about that. 나에 대한 감정 인정하고 싶지 않아서 이렇게 그쳐. Di lain tempat, Shinhari mendapati telepon dari nomor misterius yang ternyata itu adalah kakeknya Kang Taemo. Ia mengajak Shinhari untuk makan bersama dan menyuruhnya untuk datang ke alamat yang ia kirim. Ia sangat bingung antara datang ke sana dan Kang Taemo yang sudah memecatnya sebagai Shin Geum-hui. Sementara itu, Jin Yong-so di unitnya saat sedang asik menguping di tembok unit Cha Seung-hon, ia tak sengaja menjatuhkan lampu hias yang saat itu diberi oleh pria misterius itu. Betapa syoknya dia saat melihat isi dari lampu tersebut. 이게 뭐야? Karena panik, kemudian ia menghubungi polisi. Saat akan pergi ke kantor polisi untuk memberikan barang bukti, di jalan ia bertemu dengan pria itu. Tak sengaja dengan refleksnya lampu itu terjatuh. Ia beralasan untuk membetulkan lampunya, namun pria itu menyadari semuanya dan langsung merebut lampu itu dari tangan Jin Yong-so. Sementara itu, Cha Seung-hon yang ada di sana mencoba menolongnya, namun ia berhasil kabur dengan lampu hiasnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah perjalanan, pria itu berhasil membuang barang bukti tersebut. Karena kelelahan, pria itu terjatuh dan berhasil dilumpuhkan oleh Cha Seung-hon. Kang Taemo yang berniat akan mengajak Cha Seung-hon untuk makan malam bersama kakeknya, buyar seketika saat mendengar Cha Seung-hon memberitahu atas kejadian tadi. Ia panik dan akan segera menemuinya.
Namun pandangannya teralihkan oleh wajah Shinhari yang tiba-tiba datang ke tempat kakeknya. Sementara itu Shinhari menjelaskan bahwa ini permintaan kakeknya. Namun Kang Taimo tak mempermasalahkan itu. Lalu ia memberitahu bahwa Jin Yongso berada di kantor polisi. Lalu Kang Taimo mengajaknya pergi untuk menemuinya. Tanpa disadari, dengan refleksnya ia mengucapkan nama Shinhari. Shinhari yang terkejut langsung menghempaskan tangan Kang Taimo. Apa yang akan terjadi? Saksikan kelanjutannya di episode berikutnya. Bye-bye!